Baharudin Yusuf Habibie adalah manusia dengan segudang sebutan. Harian Sinar Harapan menjulukinya lambang abad ke-21. Majalah Amerika Serikat menyebutnya lambang progresivitas Islam. Julukan Mr. Crack diberikan kalangan saintis karena B.J. Habibie adalah orang pertama di dunia yang menunjukkan cara bagaimana menghitung urutan keretakan pesawat hingga ke tingkat atom-atomnya. Kecemerlangannya ditunjukkan dengan berbagai penemuan di bidang konstruksi pesawat terbang yang diabadikan dengan namanya teori Habibie, faktor Habibie, dan metode Habibie. Reputasinya dikukuhkan pula dengan penganugerahan Theodor von Karman, hadiah prestisius untuk dunia dirgantara yang diberikan pada tahun 1993. Habibie juga dijuluki Big Spender karena proyek-proyeknya yang pada teknologi memang mahal dan menghabiskan anggaran negara. B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Saat berusia 13 tahun, Rudi yang menjadi nama panggilannya ditinggal wafat oleh sang ayah. Ayahnya merupakan mantan kepala Jawatan Pertanian Sulawesi Selatan. Saat itu, ibunda Habibie sedang hamil 8 bulan. Ibunya pun kemudian berdagang kecil-kecilan sembari membuka usaha kos-kosan untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Memasuki usia remaja, Habibie kemudian pergi ke Bandung untuk melanjutkan pendidikannya di SMP. Usai berhasil menyelesaikan pendidikan sekolahnya, Habibie berhasil masuk ke Institut Teknologi Bandung. Setahun di ITB, atas usaha ibunya, ia mendapat beasiswa untuk belajar di Jerman Barat. Gelar insinyur mesin dan konstruksi pesawat terbang diraihnya pada usia 21 tahun. Ia kemudian meneruskan studi dengan biaya sendiri. Waktu lulus, ia adalah orang pertama di luar Jerman yang membuat skripsi tentang aeronautika. Disertasinya yang berjudul Hypersonic Genetic Hetic Thermoelasticity in Hypersonic Speed membuatnya meraih gelar doktor. Mulailah Habibie berkelana dalam dunia teknologi. Ia sempat bekerja sebagai asisten riset di Tennessee Hochschule Aachen dan Messerschmitt Böckler yang dulu bernama Hamburger Flugzeugbau, Hamburg, Jerman. Sejak tahun 1966 hingga 1978, di MBB, karir puncaknya adalah wakil presiden atau direktur teknologi. Reputasi internasionalnya lantas menarik perhatian elit politik di Indonesia. Presiden Soeharto lalu memanggilnya pulang pada tahun 1974. Ia kembali ke Indonesia untuk mempelopori program alih teknologi yang diawalinya dari sebuah bengkel pesawat terbang. Bengkel itu diberi nama Lembaga Industri Penerangan Nurtanio yang semula hanya sebuah hanggar usang dengan pesawat penyebar serbuk buatan Polandia serta beberapa karyawan yang bersemangat. Di bengkel itulah sebelumnya Commodore Nurtanio bersama sekelompok mekanik mengadakan percobaan untuk membuat pesawat terbang kecil dengan peralatan seadanya. Habibie tidak sekedar mengubah Lip Nur menjadi pabrik pesawat terbang modern bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara. Ia juga mengubah pendekatan alih teknologi dalam industri aeronautika Indonesia. Jika ilmuwan negara berkembang pada umumnya harus mempelajari teknologi tingkat dasar dalam pembuatan pesawat terbang, Habibie langsung melakukan alih teknologi mutakhir. Faktor sumber daya manusia sudah dipersiapkan sejak jauh hari. Pada bulan Februari 1969 di Jakarta, ia bersama Sutadi Suparlan, Direktur Direktorat Jenderal Industri Penerbangan, lalu membahas pemberangkatan sarjana Indonesia ke Jerman untuk belajar merakit pesawat. 10 bulan kemudian, 30 sarjana Indonesia itu kemudian dikirimkan untuk menimba ilmu di MBB. Sehingga saat ia mulai membangun IPTN, sebagian sarjana itulah yang membantunya. Habibie dan IPTN telah mengubah citra Indonesia dalam hal teknologi dirgantara. Indonesia menjadi salah satu dari 7 negara pembuat pesawat terbang di dunia. IPTN berhasil menjual 173 pesawat CN235 dan sekitar 125 pesawat N250. Selain IPTN, Habibie juga dipercaya untuk mengelola proyek Otorita Batam. Secara teknis, proyeknya itu berhasil, namun tidak mendatangkan keuntungan finansial. Itulah sebabnya ia banyak dikritik oleh berbagai pihak. Selain mendapatkan APBN, pengembangan IPTN juga mendapat fasilitas pendanaan dari sumber non-budgeter seperti dana reboisasi. Saat kritik semakin keras dilayangkan padanya, Habibie pun berusaha mencari jalan alternatif lain. Saat akan menjalankan proyek pembuatan jet berpenumpang 100 orang yang diberi nama N2130 pada tahun 1997, ia berusaha mencari dana pengembangan sebesar 2 miliar US dollar dengan cara menjual saham. Krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1998 membuat pemerintah atas desakan IMF memangkas pendanaan bagi proyek-proyek mercusuar.
Akibatnya, IPTN pun terjerambab dan terancam bangkrut. Selain berkiprah di bidang teknologi, Habibie juga tercatat bermanuver di dunia politik. Jejak Habibie dimulai saat ia terpilih mengetuai Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang dibentuk pada tahun 1990. Banyak pengurus ICMI yang menjadi menteri atau pejabat. Beberapa pihak mencurigai ICMI berfungsi sebagai kereta politik Habibie sekaligus alat Soeharto untuk meredam gejolak umat Islam. Nyatanya, melalui ICMI, nama Habibie diperhitungkan dalam kancah politik. Ia ditunjuk Soeharto sebagai koordinator harian Dewan Pembina Golkar. Sidang umum MPR yang digelar pada bulan Maret 1998 memilihnya sebagai wakil presiden untuk menggantikan Jenderal Tri Sutrisno. Naiknya bintang politik Habibie terjadi pada momentum yang tepat. Hanya 2 bulan menjabat sebagai wakil presiden, krisis ekonomi dan kerusuhan massal memaksa Soeharto meletakkan jabatannya dan kemudian menunjuk Habibie untuk menggantikan posisinya. Habibie pun tampil menjadi presiden ketiga Republik Indonesia pada periode yang paling rawan secara ekonomi maupun politik. Era kepemimpinan Habibie ditandai beberapa perkembangan positif dari sudut pandang demokrasi, misalnya pemberian kebebasan mendirikan partai politik, kebebasan pers, bahkan memberi kebebasan rakyat Timor Timur memilih untuk merdeka atau tetap bergabung dengan Indonesia. Hingga akhirnya, sesuai hasil referendum, Timor Timur pun memilih untuk merdeka. Habibie hanya menjabat sebagai presiden selama setahun 6 bulan. Di bulan Oktober 1999, pertanggungjawaban Habibie sebagai presiden ditolak oleh MPR, sehingga hal ini membuat ia memilih untuk mengundurkan diri dari dunia politik. Setelah ia tidak menjabat lagi sebagai presiden, Habibie sempat tinggal dan menetap di Jerman. Namun, saat era Presiden SBY, ia kembali aktif sebagai penasihat presiden untuk mengawal proses demokratisasi di Indonesia lewat organisasi yang didirikannya, Habibie Center, dan akhirnya menetap serta berdomisili di Indonesia. Kontribusi besar Habibie bagi bangsa ini pun tetap tercurahkan saat masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Habibie aktif memberikan masukan dan gagasan pembangunan bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Kesibukan lain dari Habibie adalah mengurusi industri pesawat terbang yang sedang dikembangkannya di Batam. Habibie menjabat sebagai komisaris utama dari PT Regio Aviasi Industri, sebuah perusahaan perancang pesawat terbang R80, dan kemudian menyerahkan pucuk pimpinan perusahaan tersebut kepada anaknya, Ilham Habibie. Habibie mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Gatot Subroto pada tanggal 11 September 2019 dikarenakan gagal jantung. Ia kemudian dimakamkan di samping istrinya, yaitu Hasri Ainun Besari, di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada tanggal 12 September 2019.